Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sambung ya kitab Hakim-Hakim kita. Ingat kata kuncinya apa? Kegagalan. Ya, kegagalan manusia untuk taat ya pada Tuhan di bawah teokrasi. Teokrasi itu pemerintahan Tuhan. Ayo kita baca ayat kuncinya 2, 3. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Amin. Nah, kita sudah belajar ya. Hakim pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ada interval Abimelek yang merebut. Hakim ke-6, 7, 8. Dan kemarin kita sudah terakhir di hakim namanya Ebsan. Hakim ke-9. Dan hakim ke-10 ini namanya Hakim Elon. Ya, jujur aja dunia lebih mengenal Elon yang ini saudara ya. Saudara tahu ya Elon siapa ini ya? Ya Elon pemilik Tesla, Elon Musk itu ya. Saya baru tahu dia lahir di Pretoria, di Afrika Selatan gitu ya. Tapi dari namanya saya curiga kayaknya ada darah-darah Yahudi. Karena waktu perang ini barusan dan perang kemarin Ukraina itu dia sangat membantu seperti itu. Nah, kita sudah masuk di kegagalan di bawah teokrasi, hakim yang membebaskan di wilayah utara. Nah, memang ini slide kemarin saya keluarkan lagi karena Ebsan, Elon, Abdon itu dalam narasi, dalam teks ya, nas yang kita baca itu bergantian. Nah, Elon ada di Ebsan ada di sini ya, lalu Elon ada di sini dan Abdon ada di sini. Nah, memang kita fokus kepada Elon hari ini saja ya. Hakim-hakim pasal 12 sambil mengingat kembali, jadi ada 12 hakim. Nah, kita sudah sampai 10, berarti kurang 1 Abdon gitu. Habis itu kita baca yang terakhir namanya Simpson. Nah, ada major hakim yang besar. Besar itu karena ceritanya panjang, runtut dan lengkap. Tapi minor, hakim kecil itu ceritanya pendek, ayatnya pendek. Dan kita fokus di Ibsan, Elon dan Abdon. Seperti saya bilang, karena bahannya kurang waktu itu, saya pikir wah 3 ini mesti diceritakan jadi 1. Ternyata bisa satu-satu seperti itu saudara ya. Jadi ini 3 hakim, Ebsan, Elon, Abdon termasuk hakim kecil. Dan ingat ya, siklusnya terus turun dan besok sesi yang hakim yang ke-12 Simpson itu orang Israel betul-betul sudah berada di titik yang paling bawah. Seperti itu. Ingat ya, siklusnya orang Israel melakukan apa yang salah, apa yang jahat di mata Tuhan, lalu Tuhan serahkan kepada Tuhan menyerahkan ke dalam tangan raja ini, bangsa ini sekian tahun, 8 tahun, 17 tahun, 40 tahun ya. Dan setelah itu orang Israel mulai sadar, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, sama seperti kita ya. Kalau hidup enak lupa sama Tuhan. Tapi kalau sudah susah, menderita, baru ingat Tuhan. Makanya kenapa sih kadang-kadang Tuhan kayaknya dalam kehidupan kita kok ditunda ya? Saya sudah doa lama gak ditolong-tolong sama Tuhan. Ingat ya, karena prosesnya yang keempat, Tuhan mengirimkan seorang hakim melakukan pembebasan. Dan ketika masa tenang, nah disinilah, di masa tenang inilah 3 hakim ini, Ebsan, Elon, dan Abdon. Itu sebabnya tidak diceritakan itu diperbudak siapa, mengalami masa apa. Tapi kalau kemarin Ebsan diceritakan keluarganya. Tapi Elon ini yang menyulitkan saya waktu belajar. Coba 2 ayat, bukan 3 ayat, dan ceritanya paling banyak di ayat 12. Itu pun tidak ada cerita. Ayo kita baca.
Hakim-Hakim 12 ayat 11 dan 12. Kita baca 2, 3. Sesudah dia, maka Elon orang Sebulon memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel 10 tahun lamanya. Kemudian matilah Elon orang Sebulon itu, lalu dikuburkan di Ayalon di tanah Sebulon. Amin. Selesai sebetulnya ceritanya saudara ya. Merintah selesai 10 tahun lalu dikubur. Nah, apanya yang mesti diterangkan? Ya, nah, tetap ada ceritanya. Itu luar biasanya firman Tuhan kayak gitu saudara. Elon seperti saya bilang ya, ini kurang dikenal. Nggak ada cerita. Karena kepemimpinannya dengan singkat diceritakan dalam kitab Hakim-Hakim. Memang dalam bahasa aslinya udah pakai ayat ya, tapi karena sudah dibagi dalam Alkitab internasional, mulai dikasih ayat supaya orang gampang cari dan menemukan tempatnya seperti itu. Kenapa? Nggak ada ceritanya. Dia tuh berperan apa? Oh ya hakim itu saja. Tapi hakim itu misalnya dia menyelamatkan orang Israel, tidak diceritakan, ya. Dia berperang melawan ini, tidak diceritakan. Oke, kalau hakim yang lain, hakim kecil diceritakan. Kemarin punya 60 anak, 30 anak laki-laki, 30 anak perempuan. 30 anak perempuan dikawinkan di luar suku. Masih bisa cerita. Ini tidak ada cerita anaknya. Yang melatar belakangi peristiwanya tidak ada. Gimana dia jadi pahlawan? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Makanya kurang dikenal. Saya berusaha untuk mencari kuburnya. Ditunjukkan nama kuburnya Elon ini, tidak ada namanya hakim seperti itu ya. Nah, dia terdaftar sebagai hakim ke-10 dalam narasi Alkitab. Oke, kita lihat namanya saja. Namanya Elon. Nah, Elon itu bisa bentuk panjang ya, Elon. Nah seperti itu ya. Ya kayak saya, Yonatan. Saya berkali-kali ngomongkan nama saya itu Yonatan. Yonatan itu singkatan. Yonatan, Yehova, Natan, Tuhan memberi. Tapi disingkat jadi Yonatan. Itu orang Israel kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau dalam varian namanya, orang bisa pakai nama Elon, Elan, Alon. Jangan pikir Alon bahasa Jawa saudara ya. Oh kalem, enggak. Elon dan Elan seperti itu. Kalau saudara dengar Elan, ini Bandeng yang di mana? Di Gresik itu mungkin bukan ya. Itu bukan, saya tidak tahu dia anak Tuhan apa enggak, saya enggak tahu juga ya. Tapi Elon kalau dalam bahasa Latin itu bahasanya orang Roma. Nah jadi kalau saudara tahu pastor-pastor Katolik itu pakai bahasa Latin. Makanya kalau saya dulu kan pernah di sekolah Katolik ya, kalau ibadah doanya ayatnya kadang-kadang menyebut bahasa Latin seperti itu. Yang kalau di bahasa Latin disebut ayalon. Nah dari kata Ibrani namanya ayil. Nah kalau mau tak pakai nama Elon, ternyata artinya ada dua ya, yang pertama itu laki-laki atau orang yang perkasa, yang kuat. Itu artinya nama Elon seperti itu. Tapi Elon itu juga bisa berarti namanya pohon tarbantin. Kenapa disebut pohon tarbantin? Karena pohon ini begitu kuat, begitu perkasa seperti itu. Ayo kita lihat klipnya. Ayo, ya kita lihat ya. Sudah oke? Oke. Ini pohon tarbantin. Jadi saudara membayangkan kenapa disebut pohon tarbantin? Karena seperti ini. Bukan ini bunga saudara, ini pembuka saja. Nah ini pohon tarbantin. Jadi kalau Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Nah ya, seperti ini yang saudara lihat. Lihat ya, besar sekali. Dalam Alkitab bahasa Inggris disebutkan pohon oak. Bukan pohon oak, beda, modelnya beda ya. Nah itu, kita lihat begitu banyak pohon tarbantin.
bentuknya macam-macam ya. Nah, bayangkan kalau di tengah-tengah padang belantara, ini padang yang banyak batu ya, orang berhenti di situ. Tapi juga dianggap pohon keramat pada waktu itu. Nah ini, kalau sang gerembel itu modelnya kayak gini saudara ya. Nah ini biji-bijinya, nah kalau sudah hitam-hitam tuh bentuknya kayak kacang. Ya model-model pistachio yang pernah saya bagi sama saudara itu loh. Ini bunganya terus jadi kayak kacang-kacangan gitu ya. Pisacea atlantica namanya. Nah ini, nah, saudara lihat, kokoh. Jadi lihat, di batu pun, di tempat gersang, dia bisa bertahan, dia bisa hidup. Air sedikit pun, nah, bisa saudara membayangkan itu ya. Tuh ada yang di atas tebing yang tadi itu ya. Nah ini yang ditanam orang. Nah, saudara bisa membayangkan ya. Nah, dari sini saudara bisa sedikit membayangkan. Itu sebabnya kenapa nama itu dipakai. Tapi saya rasa kalau saudara nanti punya anak atau punya cucu, dikasih nama Elon tuh, oh iki pasti memelo Elon Musk itu saudara ya. Oke. Ingat, Elon tempatnya, lihat, ini namanya suku Sebulon. Lihat di belakangnya, Sebulon ya. Di situ seperti itu. Nah, nama Elon ternyata bukan hanya hakim saja. Jadi nama ini dipakai setidak-tidaknya 4 kali dalam Alkitab. Yang pertama kali pakai bukan hakim ini, tapi mertuanya Esau. Jadi Yakub kan punya kembaran Esau ya. Nah, Elon seorang Het. Het itu kayak gini saudara. Het itu nama kerajaan. Jadi kalau sekarang ini kalau zaman dulu itu ada namanya kerajaan Babel. Tapi pada zaman Alkitab, kitab Kejadian, masa Kejadian, kerajaan yang terbesar di dunia itu Het. Nah, Elon ini orang Het, tapi punya putri namanya Basmat. Nah, lalu menikah dengan Esau dalam Kejadian. Tapi pernikahan ini jujur itu menyedihkan Ishak dan Ribka. Nah, itu ceritanya seputaran ketika Yakub habis menipu, lalu dia lari. Nah, Esau dia kawin sama ini. Nah, kenapa enggak mau? Kenapa menyedihkan? Karena ingat ya, Tuhan mau memberkati keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi keluarga ini dari negerinya dibawa ke Kanaan supaya dikuduskan Tuhan. Tapi Esau nggak mau kawin dengan kaumnya, nikah di luar. Nah ini seperti simbol nggak nikah seiman itu, seperti itu. Tapi nama Basmat ini dalam Kejadian dikasih namanya Ada. Nah, perhatikan pada bagian terakhir itu nama Basmat diberikan kepada putri Ismail, sehingga 2 istri Esau itu sebetulnya namanya dua-duanya Basmat. Satunya putri Elon, satunya putrinya Ismail. Nah, mungkin karena Esau punya 2 istri dengan 2 nama sama, makanya orang Heti itu dikasih nama untuk membedakan yang satu dengan satu. Apakah Esau istrinya 2? Enggak. Esau istrinya 3. Jadi 3 wife, 1 husband, seperti itu. Jadi yang ada yang satu Judit atau Basmat saja ya, Esbatmat juga, lalu Mahalat, seperti itu. Tapi adiknya sebuah kembarannya Yakub lebih gila lagi, istrinya 4 saudara ya. Oke, nama Elon yang kedua namanya putra Sebulon, tapi bukan hakim. Jadi
Yakub kan punya anak, yaitu 12 anak. Nah, salah satunya Zebulon. Zebulon punya anak. Nah, namanya itu Elon. Ini orang kedua. Nah, dari sini kita tahu waktu waktu orang Israel, waktu Yakub dan keluarganya 70 orang pergi ke Mesir, dicatat dalam kitab Kejadian, namanya Elon, anaknya si Zebulon ada di sana. Ya. Nah, dari sini muncul kaum orang Elon dalam kitab Bilangan. Ya, Bilangan kan sensus seperti itu. Nama Elon yang ketiga itu Hakim yang kita pelajari hari ini. Nah, makanya ini fokus kita. Fokus kita di sini siap dia menjadi hakim yang ke-10 dan 10 tahun juga memerintah, lalu dia wafat dan dimakamkan di Ayalon, di lembah Zebulon, di wilayah Zebulon seperti itu. Yang keempat, Elon itu nama kota di perbatasan tanah pusaka Dan antara Itla dan Timna. Nah, beberapa sarjana Alkitab ya katanya ini Kirbet Wadi Alim. Nah, ini kira-kira bukan 1 meter ya, 100 ya. Sekian salah tulis itu. Dekat dengan Bet Semes. Bet Semes itu wilayahnya orang Yehuda ya, seperti itu. Nah, kalau mau enggak mau kita lihat dia dikuburkan di Ayalon. Nah, Ayalon di Zebulon. Satu-satunya informasi yang paling dangkal. Memang informasinya cuma ini saja yang bisa dipelajari. Namanya, yaitu, lalu sekarang dia mati, namanya di tempat Ayalon. Ada hakim namanya Elon dari suku Zebulon, memerintah 10 tahun, dimakamkan di Ayalon. Nah, kita baca lagi. 2, 3. Kemudian matilah Elon, orang Zebulon itu, lalu dikuburkan di Ayalon, di tanah Zebulon. Ya, memang agak susah untuk mencari bukti arkeologi. Ya, makanya jadi perdebatan ini Ayalon yang mana, seperti itu. Ya, pertanyaannya ada berapa kota Ayalon dalam Alkitab Perjanjian Lama? Memang ada 2, ya, satu di wilayah Zebulon, satu lagi di wilayah Dan. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, minggu kemarin kita belajar tentang hakim namanya Ebsan. Ya, Ebsan di mana dia berasal? Dari Bethlehem. Jujur aja kita hanya paham Bethlehem yang di Yehuda ini, ya, yang kota Daud, kota kelahiran Yesus, kotanya dikenal. Tapi kita tidak paham tentang Bethlehem yang dari Zebulon. Poin yang utama adalah saya mau cerita bahwa banyak kasus-kasus di Alkitab namanya itu nama kembar, tapi tempatnya beda. Jadi ini masalahnya di mana dia berasal dan dikuburkan di situ tuh. Ayalon Zebulon. Nah, teks Alkitab kita secara definitif jelas sekali mengidentifikasi dia dari suku Zebulon, dimakamkan di Ayalon, di wilayah Zebulon. Nah, pertanyaannya adalah apakah kota Ayalon di Dan dan Zebulon itu tempat yang sama atau tempat berbeda? Nah, disinilah mulai ada perdebatan. Ada kelompok yang pertama berkata tempat yang sama. Oke, saya balik lagi kepada seri kitab Yosua kita. Ini warisan suku Dan di wilayah barat ya. Kalau saudara sedikit tahu, wilayah Dan itu batas timurnya Efraim, Manasye, wilayah selatan Yehuda dan Filistin, utaranya Manasye, lalu barat lautnya Laut Tengah. Ini saya ambil dari Yosua Bible Class yang seri ke-38. Lalu disebutkan di situ, nah, daerah milik pusaka orang Dan. Nah, di ayat 42 saya kasih merah dan kuning itu, Ayalon muncul di sini. Nah, kalau enggak paham, nah, banyak orang berkata pasti Ayalon yang ini. Nah, memang Ayalon ini yang begitu terkenal ya sampai sekarang ya. Ayo kita lihat klipnya. Sudah? Oke. Ini sekarang lembah Ayalon di Israel.
di sini tidak ditemukan bukti arkeologi. Ayatnya sudah pendek, ceritanya pendek, ada cerita cuman tempatnya di Ayalon. Sementara Ayalon itu ada 2 tempat. Nah, Ayalon yang di sini diceritakan tempatnya seperti ini. Oke. Jadi saudara lihat ya, yang warna hijau tulisan dan. Saudara lihat belakang, saudara lihat belakang ekornya ya. Saya balik lagi ya, sorry. Saya balik lagi. Saya balik lagi ya. Jadi yang dipahami suku Dan itu tempatnya di situ. Tapi karena didesak bangsa sekitar Filistin dan orang Amori juga, lalu bangsa pelaut lain, makanya akhirnya suku Dan mulai hijrah dan pindah ke utara, cari pemukiman baru, dan mereka menemukan kota namanya Lesem di utara, dekat sumber air Sungai Yordan di situ. Ini gerbang Kanaan, kota di Lesem. Setelah dikalahkan, direbut, diganti namanya Dan. Ya, ini gapuranya dibangun 18 sebelum Masehi, abad ke-18. Gapura tertua yang masih ada di dunia. Tapi di tempat ini Yerobeam mendirikan tempat ibadah menandingi Yerusalem. Nah, kalau lihat kota-kota itu dulu mesbah lembu emas dibangun di situ. Dan saudara tahu siapa yang jadi imam? Cucunya Musa. Nah, di situ rekonstruksinya di sini ya. Jadi itu yang terjadi. Ini gerbang Israel zaman besi dibangun zaman pemerintahan Ahab. Nah, itu sebabnya ada peribahasa di Alkitab, dari Dan sampai Berseba. Selalu saudara temukan, baca Alkitab ya, dari Dan sampai Berseba. Nah, itu batas utara dan batas selatan pada masa Perjanjian Lama beberapa tempat ya. Kalau pada zaman Daud, zaman Salomo lain, dari sungai Efrat sampai ke sungai Mesir. Nah, itu lain ceritanya. Jadi batas praktis perbatasan pada masa Hakim negara Israel, nah ini dari kota Lesem yang direbut diganti namanya Dan, lalu wilayah selatan paling bawah itu namanya Berseba. Jadi suku Dan dari wilayah tengah dia pindah ke utara. Tidak semuanya, tapi sebagian besar pindah di sana. Jadi pindah ke sana, di satu sisi didesak yang saya cerita tadi itu ya. Nah, jadi suku Dan itu gagal menaklukkan seluruh wilayah. Nah, sebetulnya ada beberapa suku, misalnya suku Efraim, lalu mengajak suku yang besar, Yehuda, bantu aku dong menaklukkan bangsa ini. Dibantu. Nah, itu persis cerita 2 hari ini ya. Suku Drus orang Drus yang di Suriah Selatan minta tolong orang Israel untuk dibantu, itu seperti itu. Tapi suku Dan gagal, tidak bisa minta tolong seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan banyak orang, mungkin suku Dan kalah jumlah tentaranya. Pasti kalah itu, pasti jumlahnya sedikit. Salah besar. Tentara mereka banyak sekali, bahkan terbanyak nomor 2. Nah, ini daftarnya. Ini kalau di bilangan pasal 1 itu cerita waktu keluar dari Mesir jumlahnya. Tapi bilangan pasal 26 itu mau masuk Kanaan 40 tahun kemudian. Jadi lihat ya. Nah, waktu keluar dari Mesir, orang Dan yang bisa berperang umur 20 tahun ke atas itu 62.000. Tapi mau masuk ke negeri Kanaan 40 tahun kemudian jumlahnya berlipat, tambah 1.700 orang, 6.400. Berarti jawabannya sederhana ya, suku Dan malas, tidak mau perang. Itu saja. Karena jumlah tentara mereka banyak sebetulnya, terbanyak nomor 2. Nah, suku Dan pindah ke utara karena
tidak terkontrol di perbatasan, gampang jatuh ke dalam penyembahan berhala. Nah, di akhir kitab Hakim-Hakim ini juga ya cerita bagaimana mereka jatuh dalam penyembahan berhala itu, seperti itu. Ya, kita bisa lihat seperti itu. Tapi yang tinggal di tengah, yang warna hijau itu berbaur dengan orang Yehuda. Nah, ceritanya si Simson itu dari suku Dan. Dia bukan yang di utara, tapi dia yang di selatan. Oke ya, balik lagi cerita Ayalon sekali lagi. Ya, oke. Ini yang di utara seperti itu. Oke, kita bahas tentang Ayalon di Sebulon. Nah, argumen kelompok yang sama bilangnya kayak gini. Jadi kata Ayalon yang miliknya suku Dan di wilayah hijau itu diambil suku Sebulon. Lalu Elon menjabat sebagai hakim, dimakamkan di Ayalonnya Dan, tapi jadi kota satelitnya Sebulon, berada di wilayah kekuasaannya. Tapi kalau lihat ya, warna hijau, lihat ya, suku Sebulon itu yang warna ungu itu. Jadi setelah Dan, di atas Dan ada suku Manasya, di atasnya lagi ada Isakar, sebelahnya Sebulon. Nah, apakah Sebulon sampai pergi ke selatan begitu jauh, menyeberangi wilayahnya Manasya? Itu yang paling susah diperpahami. Makanya kelompok kedua, kalau saya mengatakan enggak, kota Ayalon ini yang di Dan itu bukan kota yang sama dengan kotanya Sebulon. Lalu penjelasannya gimana? Bukan main perasaan. Nah, jadi Ayalon yang di tempat si Elon ini dimakamkan itu tempat kota baru. Nah, Ayalon itu kalau dalam bahasa Indonesia namanya nama patronimik. Opo iku ya, saya terangkan di situ. Nama patronimik itu yang nama yang diturunkan dari ayah, kakek atau leluhur. Nah, nenek moyangnya kan Sebulon seperti itu ya. Nah, biasanya menambahkan akhiran atau awalan tertentu untuk menunjukkan hubungan kekerabatan, kekeluargaan itu. Ya, sederhana itu patronimik itu namanya berasal dari ayah. Jadi Ayalon, Elon, dan Sebulon. Nah, itu namanya patronimik. Jadi Ayalon kota yang baru, kota yang di tempat tempat Elon dimakamkan, itu nama kota yang didirikan di situ dari nama Elon dan Sebulon, kan itu patronimik. Itu umum sekali di Israel pada waktu itu. Oke, kita bahas sekarang masalah peranan hakimnya. Nah, dia peranan hakim pada masa kitab Hakim-Hakim ini multifaset. Nah, multifaset itu istilah banyak segi. Bisa kepemimpinan militer, bisa peradilan, dan bisa juga bimbingan rohani. Saya merasa bahwa nomor 1 nggak menonjol. Kenapa? Nggak perang. Stop. Saya bawa saudara mundur lagi. Masih ingat enggak? Ketika orang Israel dijajah, tidak ada yang pintar perang. Lalu ingat satu preman namanya Yefta. Didatengin tua-tua. Mau enggak kamu jadi hakim? Jadi butuh figur orang yang bisa mimpin perang. Itu nomor 1. Tapi kalau saya melihat hakim-hakim yang kecil, maksudnya tidak ada cerita perang, berarti nomor 2 dan nomor 3. Makanya kayak gini ya. Kenapa hakim punya anak banyak? Mesti ngerti, paham ya. Kenapa hakim punya anak banyak? Anak banyak pasti istri banyak, jelas itu pasti ya. Logikanya kan anak banyak pasti punya istri banyak. Tapi ingat ya, anaknya itu dipakai sebagai perpanjangan tangannya untuk nomor 2. Supaya orang Israel, bayangkan ya,
Satu suku saja itu bisa jumlahnya 50.000 orang. Si A dan si B bertengkar, itu ini tetangga. Si D dan si E ini keluarga bertengkar. Datang sama siapa? Datang sama hakim. Nah, itu sebabnya mereka punya perwakilan yang seperti ini. Bimbingan rohani itu pasti, tapi masalahnya bergantung hakimnya. Nah, ingat ya, Gideon dia membimbing rohani tapi menyesatkan. Dia bikin effort, jadi seperti patah, seperti baju imam yang tapi dengan baju perang, dan itu jadi sesembahan. Nah, itu masalah besar ya. Jadi sekali lagi, meskipun Alkitab tidak memberikan rincian tindakan pencapaiannya, tapi kita tahu peranan hakim itu 3 itu tadi itu ya. Dan dia bertugas 1 dekade 10 tahun. Tapi itu stabil. Negaranya stabil, perdamaiannya ada. Jadi mereka betul-betul tidak ada musuh. Jadi singkatnya catatan ini menunjukkan bahwa jabatannya ditandai dengan kontinuitas. Ada Elon, ada Abdon, yaitu, dan semuanya seperti itu. Oke, selesai. Lalu apa yang kita bisa pelajari dari Elon? 1, kasih karunia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Mesti dipaham ya. Saya melihat bangsa Israel itu jatuh bangun dalam dosa, persis kayak kita, saudara. Itu semangat, jatuh dalam dosa lagi, semangat, delosor lagi, seperti gitu kan ya. Jatuh bangun, pertobatannya seperti itu. Dekat sama Tuhan, jauh sama Tuhan, seperti itu. Ada masalah, baru ingat Tuhan, ya kan? Modelnya kan gitu kan. Tapi saya melihat Tuhan itu membangkitkan hakim-hakim seperti siapa? Elon. Di satu sisi dia mempertahankan supaya orang Israel rohaninya itu mantap. Seperti itu. Yang kedua, kepemimpinan yang rendah hati. Saya temukan ini ya. Kenapa? Ini hakim yang enggak wow. Istilahnya karismatik gitu. Kalau sekarang itu ini bukan pendeta yang selebritis, yang ngetop terkenal di media sosial. Enggak. Dia bukan memimpin yang wow, enggak. Dia menjabat cuma 10 tahun, tapi 10 tahun itu relatif damai. Israel setia, nggak ada masalah. Ya pasti adalah 1-2, tapi maksudnya dari musuh. Nah, ini menunjukkan bahwa belas kasihan dan kesetiaan Tuhan, kesetiaan Allah pada perjanjiannya. Tapi Tuhan pakai pemimpin yang rendah hati itu. Stop. Ayo kita balik. Terapkan sama kita. Persis ya. Kadang-kadang kita jatuh bangun, tapi kasih karunia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, walaupun saudara dan saya bukan pelayanan Tuhan yang wow, betul ya? Ya, kalau saya ungkapkan, saya ini seperti siapa? Saya ini pendeta yang sederhana. saya kalau apa namanya di keluarga itu ya, maksudnya gini, ada ponaan atau siapa, nilainya itu pas-pasan itu nggak juara kelas, tapi nggak bodoh-bodoh amat, yang penting naik kelas, saudara ya. Nah, itu saya kasih judul sederhana itu. Nilainya sederhana. Dan sama ya, kadang-kadang pelayanan kita itu sama seperti itu. Kita bukan orang yang bikin orang, wah ini enak ya orang ini ya. Enggak. Lihat ya, dia setia memenuhi tugasnya. Walaupun ceritanya pendek, narasinya pendek, tapi dia tegakkan keadilan, jaga ketertiban selama dia bertugas. Ini mengingat ya, memenuhi tanggung jawab dengan setia.
Dan ini penting buat kita. Apa yang membuat Tuhan berkesan dengan pelayanan kita? Bukan wow, tapi setia. Amin. Bukan wow, tapi setia. Yang terakhir, peranan kecil. 2 ayat, 10 tahun. Tidak ada cerita yang wow. Kecil perannya, tapi teladannya luar biasa. Tidak ada kesalahan, tidak ada kerusakan. Contoh ya, Yefta itu bum 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 bum. Di akhir geletek, lo ngorbano anake dibakar. Gideon 300 lawan 135.000 orang. Wah, dilulukan. Pokoknya harus Gideon, anakmu dan cucumu harus jadi pemimpin. Tapi terakhir Gideon membuat orang Israel jatuh dalam dosa. Tapi yang lain nggak ada ceritanya seperti itu, nggak ada kesalahan. Menjelaskan dia nggak jatuh dalam kemurtatan atau praktik yang nggak saleh. Nah, ini contoh nyata dalam perilaku yang benar. Terakhir, jangan kecil hati kalau peran kita sedikit. Betul ya? Penyebutan singkat Elon dari kita bagi hakim 12 hakim. Ceritanya semua panjang lebar. Bagaimana Tuhan berkarya. Ini cuman punya peranan kecil 10 tahun. Tapi yang luar biasa, walaupun tidak dikenal, tapi Alkitab tulis, berarti Tuhan menghargai luar biasa. Penghiburan buat saudara dan saya ya. Siapa kita? Kecil peranan kita. Tapi ya, ketika ditanya, Bapak ngajar dia, saya dosen. Bapak kalah terkenal sama murid-muridnya. Nah, saya bilang, enggak apa-apa peran kecil, tapi orang-orang besar itu pernah jadi murid saya seperti itu. Bisa paham ya? Saudara punya peranan kecil pelayanan di tempat ini, tapi di mata Tuhan itu luar biasa. Itu yang Tuhan